Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Mabrohatin, MIM 05. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis tata niaga produk agribisnis pada komoditas cabai rawit di Kabupaten Pamekasan. Cabai rawit merupakan komoditas tanaman sayur-sayuran yang berprospektif untuk dikembangkan dan tidak saja berpeluang dipasarkan di pasar domestik tetapi berpeluang di pasar ekspor. Komoditas cabai rawit memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan kinerja usaha tani secara keseluruhan. Sifat-sifat unik dari komoditas hortikultura secara umum yang membuat adanya suatu perlakuan khusus berupa pengangkutan yang berhati-hati, penyimpanan dengan suhu tertentu, dan berbagai metode pengawetan, sehingga komoditas dimaksud dapat bertahan dengan waktu yang lama. Selanjutnya, analisis tata niaga produk agribisnis dan produk non-agribisnis. Perbedaan dari produk agribisnis dan non-agribisnis terletak pada model pemasarannya, di mana model pemasaran dari produk agribisnis bersifat konsentrasi distributif, di mana artinya produk agribisnis yang sudah mengalami proses panen kemudian dikonsentrasikan terlebih dahulu kepada lembaga pemasaran. Setelah itu baru didistribusikan terhadap konsumen. Sedangkan pada produk non-agribisnis itu langsung didistribusikan kepada konsumen. Selanjutnya, pendekatan analisis tata niaga produk agribisnis cabai rawit, di mana terdapat 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan komoditas atau commodity approach, yang membahas tentang komoditas agribisnis secara keseluruhan, mulai dari karakteristik, saluran pemasaran, penentuan harga. Kemudian yang kedua, pendekatan institusi atau instituti apart, di mana dari pendekatan tersebut menjelaskan tentang siapa saja yang melakukan atau yang terlibat dalam pemasaran dari komoditas tersebut, yaitu komoditas cabai rawit. Di antaranya itu petani, pedagang pengepul, pedagang besar desa, pedagang kecil, pedagang pengecer, kemudian konsumen. Nah, yang terakhir yaitu pendekatan fungsional, di mana dari pendekatan fungsional itu terdapat 3 fungsi. Yang pertama, fungsi fisik, fungsi pertukaran, dan fungsi penyimpanan. Fungsi fasilitas. Nah, pada fungsi fisik tersebut meliputi tahap penyimpanan yang juga utilitas waktu. Kemudian pada fungsi pertukaran meliputi kegiatan jual beli cabai rawit antara pedagang besar dengan petani, kemudian dengan pengepul, pedagang pengecer, dan yang terakhir terhadap konsumen. Sedangkan fungsi fasilitas di sini itu merupakan fungsi di mana sebagai pembantu dari jalannya kedua fungsi antara fungsi fisik dan fungsi pertukaran. Nah, fungsi fasilitas ini berupa seperti jalan, transportasi, kemudian jaringan informasi.
Selanjutnya, analisis struktur pasar, market struktur komoditas cabai rawit di pasar Kolpajung. Dalam struktur pasar komoditas cabai rawit dapat dihitung menggunakan beberapa pendekatan, yaitu market share, CR4, IHH, indeks Reselbud, dan koefisien indeks Gini. Namun pada data yang saya olah, saya hanya menggunakan 3 perhitungan. Yang pertama market share, CR4, dan IHH. Berdasarkan hasil perhitungan market share di atas, di analisis perilaku pasar market conduct atau komoditas cabai rawit di pasar Kolpajung, di mana fungsi pemasarannya yang digunakan yaitu fungsi penjualan, fungsi pembelian, fungsi penyimpanan, dan fungsi transportasi. Lembaga pemasaran yang melakukan fungsi pemasaran dalam fungsi penjualan yaitu petani, pedagang besar, desa, pedagang pengepul, pedagang pengecer. Kemudian dalam fungsi pembelian yang melakukan fungsi pemasaran yaitu pedagang besar desa, pedagang pengepul, pedagang pengecer, kemudian konsumen. Kemudian fungsi penyimpanan yang melakukan fungsi pemasaran yaitu petani, pedagang besar, pedagang pengepul, pedagang pengecer. Sedangkan fungsi transportasi yang melakukan fungsi pemasaran yaitu pedagang besar, pedagang pengepul, pedagang pengecer. Kemudian komoditas cabai rawit memiliki saluran pemasaran tersendiri, yaitu terdapat 3 jenis. Yang pertama, saluran pemasaran pertama terdiri dari petani, pedagang besar desa, pedagang pengepul, pedagang pengecer, konsumen. Kemudian saluran pemasaran kedua terdiri dari petani, pedagang besar desa, pedagang pengecer, konsumen. Kemudian pada saluran pemasaran 3 terdapat petani, pedagang pengecer, dan konsumen. Selanjutnya, analisis perilaku pasar atau market performance komoditas cabai rawit di pasar Kolpajung. Pada analisis perilaku pasar terdapat margin pemasaran, di mana pada saluran pemasaran pertama besar marginnya yaitu 40, sedangkan pada saluran pemasaran pada margin pemasaran kedua yaitu terdapat 30, dan pada saluran pemasaran 3 terdapat 20. Kemudian perhitungan farmer share-nya. Dalam menghitung farmer share dapat digunakan rumus PT bagi PR dikali 100%, di mana dari perhitungan tersebut terdapat nilai farmer share-nya sebesar 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa margin pemasaran semakin besar margin pemasarannya dan semakin panjang saluran pemasarannya, maka menyebabkan pemasaran komoditas cabai rawit tidak efisien, sehingga pemasaran komoditas cabai rawit dikatakan efisien pada saluran ketiga. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.